Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah, kembali melanjutkan dari kajian yang telah lalu, masih dalam aturan dan adab salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha lahu tatwilun wa in qasada luhuqa akharina wa in ra'a musallin nahwa hariqin khaffafa wa hal yalzimu am la wajhani walladhi yattajihu annahu yalzimuhu liinqadhi hayawanin muhtaramin wa yajuzu lahu liinqadhi nahwi malin kadzalik. Pada pembahasan yang lalu, ketika salat berjamaah disunnatkan kepada imam agar proses salat itu diringankan. Makna diringankan tersebut mengerjakan rukun berikut dengan sunat-sunatnya, tetapi tidak terlalu lama sesuai dengan tradisi di masing-masing tempat, dan itu berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukumun nasa, bila salah seorang di antara kalian mengimami warga, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wa dzal hajati, karena di antara jamaah tersebut terdapat dhaif, urang laih, was-saqima, dan orang-orang yang sakit, wa dzal hajati, dan orang-orang yang sedang ada keperluan. Kalau sekarang kita sampaikan secara terbuka tanpa membaca kitab, baik panjang-panjang tak baca ayat, pekan naureng yang mekarat, menyukarat pubu ya kena Allah. Itu gaya kita, menyukarat pubu ya temayang kamu. Ini sudah menjadi semacam standar di masyarakat kita. Maka saat kita katakan selesai salat, zikirnya itu jangan keras-keras. Bahkan namas buk sayuja adalah pertanyaan sayuja adalah. Jadi kita hukumnya itu sudah hukum ula-ula, bukan lagi mencari adab di dalam berdiskusi dan bertanya jawab. Maka diperhatikan, ada di antara jamaah itu dhaif, orang yang kalaih, hanya sanggup berdiri sebentar, rukuk dan sujud sebentar. Tapi untuk orang yang sholat sendiri, silahkan perpanjang rukun-rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu berdiri pada rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Itu rukun panjang, boleh diperpanjang semaksimal yang kita mau. Adapun ketika berjamaah, maka mesti memperhatikan adab tadi. Kecuali sebagaimana penjelasan di pertemuan yang lalu, jama'atun mahsuruna radau bitatwil, jamaah yang terbatas, yang mereka ini sepakat redha apabila imamnya membaca ayat lama-lama, nggak ada masalah. Itu komunitas khusus, di tempat khusus. Walaupun ada komunitas khusus, tapi bila di tempat terbuka seperti di masjid kita ini,
ada orang yang lalu lalang saat azan berkumandang singgah dan sholat, jemaahnya jemaah tetap, tetapi ada jemaah tambahan yang sambil lewat singgah kemari untuk sholat. Tidak boleh berlama-lama, karena sebahagian di antara mereka ada zal hajati, punya hajat, ada kepentingan. Maka diringankan. Makna diringankan tersebut tidak mempraktikkan sekedar rukun-rukun saja, dan tidak pula dipraktikkan yang standar lebih tinggi. Maka nanti ada ukuran sekurang-kurang sempurna. Misal pada zikir tasbih di dalam rukuk dan sujud, sekurang-kurang sunat sekali tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekurang-kurang sempurna 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nanti ada wa akmalu minhu, yang lebih sempurna daripadanya, dibaca 5 kali. Yang lebih sempurna daripadanya 7 kali, 9 kali, 11 kali, ila ma la yuhsa, sampai tidak terbatas. Itu untuk orang yang sholat sendiri. Tapi ketika berjamaah tidak boleh lebih dari 3, dan sebaiknya jangan pula kurang dari 3, apalagi tidak membaca sama sekali. Itu sering terjadi pada salat tarawih. Bahkan tidak jarang salat fardu juga kita dapati ada imam-imam yang sangat terburu-buru. Saat duduk tasyahud, rab hana habis tadi mai baca kagak bedah. Alih perkara padahal kita salat itu ingin tenang. Makanya batasan yang diajarkan oleh para ulama, laisa bil qasir al mukhil wala bit tawil al mumil. Jangan terlalu pendek sampai menimbulkan cacat pada ibadat, walaysa bit tawil al mumil, dan tidak pula terlalu panjang yang mendatangkan rasa bosan ketika beribadat. Dijaga keseimbangan. Dan tentu beda orang, beda cara. Nanti di Arab karena mereka paham bacaan-bacaan imam, kalau mengikuti standar Nabi, beliau salat subuh itu dengan membaca sekitar 60 ayat untuk salat subuh setelah Fatihah. 60 buah ayat. Nyatanya 60 buah ayat boleh semayang kata tenak dengan imam. Depa kamu temukan tu. Ini masalah kita. Karena beda tempat, beda kebiasaan. Dan dimakruhkan bagi imam untuk memperpanjang bacaan atau memperpanjang rukun. Rukun itu boleh jadi rukuk, boleh jadi sujud. Wa in qasada luhuka akharina, sekalipun tujuannya untuk orang-orang lain bisa ikut bergabung. Karena masih mendengar suara cipratan air di tempat wudhu, oh ini masih banyak jemaah yang akan ikut. Mbah tatamah hayat pedung perak. Makruh bagi imam untuk memperpanjang. Wa kurihalahu tatwilun. Sekalipun tujuannya supaya orang lain bisa ikut bergabung. Tapi nanti kalau tidak disambung ayatnya, kita selesai salam, yang di tempat wudhu enggak ada lagi imam. Mereka bisa bentuk jamaah yang baru. Salah seorang menjadi imam, yang lain mengikuti menjadi makmum. Tapi itulah persoalan kita sebagaimana dijelaskan pada kajian-kajian terdahulu. Kalau imam rawatib sudah salam, maka berapa banyak pun masbuk yang datang tetap lebih memprioritaskan salat sendiri-sendiri. Karena kecurigaan kita masih sangat tinggi. Wa in ra'a musallin nahwa hariqin, kasus yang lain, kita sedang sholat sendiri ataupun berjamaah, tiba-tiba melihat kebakaran. Hariqin, tidak disebutkan apa yang terbakar, apakah rumah, dapur, yang penting ada sebuah harta yang terbakar. Nah, kalau sampah terbakar hanya perle, ini harta yang terbakar. Apakah kendaraan, mungkin sepeda atau mungkin sendal, ada yang terbakar. Khaffafa, niscaya dia ringankan salat tersebut.
Pertanyaannya, meringankan salat karena melihat ada kasus seperti kebakaran ini, hukumnya wajib ataukah tidak? Wa hal yalzimu amla, adakah wajib meringankan salat itu karena melihat seperti kasus kebakaran ataukah tidak wajib? Wajhani, terjadi beda pendapat di antara para sahabat Imam Syafi'i. Ada yang katakan wajib, ada yang katakan tidak. Lalu yang mana yang lebih kuat? Walladhi yattajihu, dan pendapat yang kuat dari perbedaan yang dua itu tadi, annahu yalzimuhu liinqadhi hayawanin muhtaramin, bahwa meringankan salat ketika melihat ada kasus seperti kebakaran hukumnya wajib bila tujuannya untuk menyelamatkan binatang yang terhormat. Hayawanin muhtaramin, binatang yang terhormat. Apa makna binatang yang terhormat? Binatang yang oleh syariat tidak diperintahkan untuk dibunuh. Maka nanti ada dalam hadis Nabi itu tentang al-khamsatul fawasiq, 5 binatang yang disuruh bunuh oleh Nabi. Secara nas ada 5, tetapi nanti berlaku qiyas, binatang-binatang yang serupa dengan binatang tersebut juga disuruh bunuh walaupun tidak terdapat dalam hadis. Di antaranya ada anjing gila, anjing buduk, penyakit. Kemudian terdapat tikus, nyang yupoh. Jadi jangan rencana budidaya tikus, sebab pejabat sekarang aneh-aneh seleranya, ada yang galak pelihara canggu. Orang zaman kan bangsawan itu peliharaannya keren-keren, kuda yang dipelihara, nyu canggu pelihara. Gimana begat, seleranya menjadi sangat rendah, pada kala tentang luat. Makanya ada orang Aceh dulu dalam bahasa Aceh disebutkan menyetat-setat ban pinta canggu tip urau iraya teka. Ada yang menikmati suara tersebut, maka sampai ke istana pun dibawa. Kemudian terdapat kalajengking, maka itu disebut al-khamsatul fawasik. Tapi hanya getah tentang limpen, kelabang. Tapi dikiaskan segala binatang yang keberadaannya mengancam keselamatan manusia ataupun harta benda, itu disebut masuk kategori al-khamsatul fawasik, binatang-binatang yang merusak. Nanti ada ular jenis tertentu, itu disuruh bunuh oleh Nabi. Ada elang jenis tertentu disuruh bunuh. Termasuklah di rumah-rumah ada cecak disuruh bunuh. Jadi jangan rencana budidaya cecak. Itu binatang yang disuruh bunuh karena masuk kategori al-fawasiq. Nah, selain dari al-fawasiq ini ada yang muhtaram dan ada juga yang ghairu muhtaram. Anjing ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Mana anjing muhtaram? Anjing yang muallam, yang terlatih untuk menjaga rumah, menjaga kebun dan lain sebagainya. Atau binatang-binatang ternak, termasuklah kucing. Bukan berarti semua anjing sunat dibunuh. Nanti ada anjing-anjing jenis tertentu yang sunat dibunuh. Dalam hadis itu dinyatakan anjing yang warna hitam yang di atas matanya itu ada titik putih, nyang yupoh. Tapi tidak semua anjing disuruh bunuh, karena dalam hadis riwayat Imam Muslim justru diapresiasi tentang orang yang rasa ibanya kepada anjing menyebabkan dia masuk surga. Allah ampuni dosa seorang pelacur Bani Israel karena kasih sayangnya kepada anjing. Maka hari ini di media sosial itu banyak diviralkan tentang orang-orang yang menyelamatkan binatang. Nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang sengaja mendedikasikan waktunya terjun ke dalam laut menyelam untuk menyelamatkan ikan-ikan yang terjerat dengan jaring nelayan. Buang sampah sembarangan, jaring, laut, nanti kena pada ikan. Ikan ini tidak ditangkap dan dia tidak bisa pula bertahan untuk hidup. Nah, yang binatang dan lain sebagainya ada banyak sekali kasusnya. Ketika dulu sekitar tahun 94, saya masih kelas 2 aliyah, ketemu dengan seorang pawang rusa di Cet Keung. Beliau berbagi beberapa ilmu rahasia dengan saya. Salah satunya ada ilmu kunci gunung katanya.
Katanya kalau kita baca doa tertentu, lalu kita isyarahkan bentuk tertentu dengan kaki, maka saat kita masuk ke dalam hutan, itu bahkan binatang buas enggak punya selera makan. Jadi ada tajak di kerimung hikap. Cuma kata beliau, jangan lupa nanti saat keluar dari gunung, kita balik lagi posisinya, supaya terbuka. Menyahan mati dek binatang dalam geli. Diajarkan rahasia tersebut. Beliau berburu rusa. Ini kearifan di masa lalu, mereka hanya menargetkan binatang-binatang tertentu. Sedangkan sekarang semuanya menjadi target. Dipasang perangkap karena ada orang-orang yang berkebun, kemudian takut diganggu oleh babi dan hama yang lain, lalu dipasanglah kawat yang dialiri listrik. Akhirnya yang kena bukan hanya binatang, termasuklah manusia. Korslet listrik. Nauzubillah. Jadi diajarkan kearifan. Yang pertama beliau ajarkan doa kunci gunung tadi. Yang kedua beliau ajarkan doa untuk bisa bangun pada jam yang kita inginkan. Dan ternyata doa yang kedua itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada putri beliau Fatimah. Sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian membaca salawat 3 kali, kemudian berdoa mohon ampunan untuk muslimin dan muslimat 3 kali, kemudian diakhiri dengan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat, dalam hadis kata Nabi kepada putri beliau, wahai Fatimah, jangan engkau tidur di malam hari kecuali setelah melakukan 4 perkara. Yang pertama, jangan engkau tidur kecuali setelah khatam Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur kecuali setelah semua para nabi dan rasul ridha kepadamu. Yang ketiga, jangan engkau tidur kecuali ketika semua orang beriman laki-laki dan perempuan senang kepadamu. Dan yang keempat, jangan engkau tidur sebelum mengerjakan haji dan umrah. Maka kahek fikir Fatimah. Beliau bertanya, ya, kalau harus melakukan semuanya itu sebelum tidur, kapan tidurnya? Bajan tak nyampe ada bubut bantu. Maka dengan tersenyum Nabi ajarkan makna engkau khatam Al-Quran sebelum tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka fadilahnya itu seperti orang yang khatam Al-Quran sekali. Seperti itu baik hantam khatam deh. Ilan tengku rapti malam khatam Quran bukan Al-Ikhlas lah go. Tapi Quran surat nak baca nyam sagai. Itu baru seperti seolah-olah. Olah itu sekali saja udah nggak betul, apalagi 2 kali olah. Seolah-olah. Sedangkan untuk mendapatkan keridhaan para nabi, engkau hanya perlu berselawat untukku 3 kali, karena aku adalah imamul anbiya wal mursalin. Kalau aku sudah ridha, maka seluruh nabi akan ridha. Kita nyodip di Indonesia, menyuka Jokowi rela lain dapat sah rela dia. Menyuka gejuk geli selawah yang ke Cina, dan nyapa rela cit. Nampak lawan. Imamul Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, supaya semua orang beriman laki-laki dan perempuan senang kepadamu, maka engkau mohonkan ampunan dosa mereka 3 kali. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ulang dego. Yang keempat, untuk haji dan umrah engkau baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi doa ini diajarkan saya oleh pawang rusa itu tadi. Nyan tengku, ne baca nyan 3 lam tenget, nenit lah hati poh padum perle jaga, insya-Allah jaga pada jam tersebut. Dan saya praktekkan, benar jaga. Kita jaga pada jam yang diinginkan. Cuma selanjutnya terserah Anda. Lanjutkan jaga atau lanjutkan tidur. Nah, bukan jika jaga. Nah, itu jam waker kami dalam hutan katanya. Jadi ada 2 doa itu yang diajarkan. Dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Hanya yang kedua diijazahkan. Yang pun baik habis mati binatang lautan itu. Karena itu harus orang-orang yang khusus yang punya riwayat kasih sayang yang kuat. Baik mati binatang dalam geli. Jadi untuk menyelamatkan seumpama binatang yang terhormat, ringankan sholat, wajib. Wa yajuzu lahu liinqadhi nahwi malin, dan boleh pula mempercepat salat itu untuk menyelamatkan seumpama harta. Kita melihat
ada orang di luar yang gerak-geriknya mencurigakan, sedangkan motor kita di luar Honda tengah terparkir kaidu naik kalau buta-buta dia punya trip le semayang peh wong dapat dengat percepat solat. Mungkin sekarang akan digugat berapalah harga sepeda motormu dibandingkan solat yang khusyuk. Wah, hanya orang salah aja ubat bukan benar. Dibolehkan untuk menyelamatkan seumpama harta walaupun hanya sepatu saja. Selop kalau orang buta-buta parkiran tempat barinyon rumahnya tangki yang paling mahal yang kawan selop berapa habis itu untuk menyelamatkan harta. Tidak disebutkan nominal harta, yang penting itu menjadi harta. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu zalimun aw yaghriqu lazimahu takhlisuhu wa ta'khiru salatin aw ibtaluha in kana fiha aw malan jaza lahu dzalika. Apabila ada orang yang melihat binatang yang dimuliakan seperti anjing yang terlatih tadi, kucing, ayam peliharaan dan lain sebagainya, yaqsuduhu zalimun, sedang ditarget oleh orang zalim, mau dibunuh, mau ditembak. Bayangkan ini sudah ditulis sejak 400 tahun yang lalu. Kitab ini sudah berbicara tentang konservasi alam. Jadi tentang keselamatan binatang-binatang tertentu bukan hanya tugas polisi hutan, bukan hanya tugas polisi jagawana, tapi menjadi tanggung jawab bersama bila melihat ada binatang yang muhtaram. Standar muhtaram dulu hanya binatang ini layak hidup, tidak mengganggu. Sekarang muhtaramnya sudah lebih dahsyat lagi. Ada binatang-binatang tertentu yang populasinya akan punah. Gajah, harimau Sumatera, yang kan binatang-binatang dengan populasi yang hampir punah. Kemudian burung-burung jenis tertentu itu hampir punah. Sekarang kita menggugat kenapa pemerintah ini ketika harimau berkeliaran di perkampungan masyarakat, saat harimau ini menerkam warga, membunuh warga, harimau tetap enggak boleh dituntut pidana, enggak boleh ditembak. Kamu harimau menyembuk manusia apa? Bukan, ini bukan bahwa lebih berharga harimau daripada manusia. Ini tentang keseimbangan makhluk hidup. Karena apabila populasi harimau tersebut punah, maka pemburu alami untuk babi menjadi tidak ada. Kaki dia payah hura-hura, payah lelek bui. Pupuk lewenya niku let bui. Kenapa? Karena pemburu alaminya sudah tidak ada. Maka tidak ada yang mengontrol populasi babi. Ketika babi populasinya tidak terkontrol, babi ini binatang yang paling serakah. Selera makannya luar biasa. Tetap semajuh saja but. Kami nyona urang semajuh na piuh-piuhnya hihi ngena maju. Kalau sudah tidak ada makanan, makanan yang ada dimuntahkan, dia makan lagi. Itu babi. Maka bayangkan para petani yang tanam jagung, yang tanam ubi, nya nabehi kirih lebui mendu. Karena selera makannya tinggi. Kalau ada harimau, maka harimau mengontrol populasi babi. Sekarang terjadi ketidakseimbangan karena habitat harimau diganggu. Kena imitam pun kahanale. Akhirnya dia jadikan manusia sebagai sasaran. Padahal bukan warga sekitar yang merusak habitat. Yang rusak kedoke-doke pak anak pembicah. Makanya aneh di Indonesia ini. Beda dengan Afrika. Di Afrika itu setelah terjadi kebakaran hutan, maka akan tumbuh kembali keanekaragaman hayati. Tutung hutun iwa lagi sot, keanekaragaman hayati. Di Indonesia ketika terjadi kebakaran hutan, maka akan tumbuhlah keseragaman hayati. Mbak sawit belum dimok. Nyan pertanyaan ji, pemerintah namu pome serakah memendum hanti tepeng. Makanya habis semuanya dijual, padahal itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi enggak masalah, selama Anda punya kuasa, undang-undang bisa di-setel. Makanya mafia itu tidak pernah berlawanan dengan undang-undang. Karena mereka ketika ingin berbuat sesuatu, mereka buat undang-undang dulu. Yang duduk pada DPR ribayu, silakan Anda punya potensi naik dewan, padumpeng berleh. Maka selama kita masyarakat masih terima uang untuk pilih anggota dewan, maka selama itu kerusakan akan terus terjadi. Sebab yang punya uang tidak terbatas mereka. Dan uang mereka dari mana? Pengtanya wajib.
Makanya kita paling senang simpan uang di bank-bank swasta yang non pribumi. Dah puduk lebat banknya. Uang kita berkumpul di tempat mereka. Setelah terkumpul ratusan miliar triliunan rupiah, mereka belilah tanah kita dengan uang kita. Nah, tanah orang itu, nah, berapa? 1 hektar. Berapa harganya? 100 juta. Oke, saya bayar 100 juta. Tanah saya dibeli dengan uang saya. Ada orang lain lebih bangai daripada saya. Nyendum bangai dia kan. Andai kata kita tempatkan di bank pemerintah, masih lebih aman. Walaupun bank pemerintah pun belum ada jaminan aman. Nah, tapi yang pasti bank swasta itu sudah berulang-ulang kasusnya dirampok oleh pemiliknya. Ratusan triliun dibawa lari ke luar negeri. Dan setelah ditangkap, dipelihlam, disambut dengan terhormat seperti pahlawan. Ini negeri kita. Jadi ada hukum konservasi alam di dalam Islam, dan itu sudah sejak lama. Binatang-binatang itu tidak boleh dibunuh sembarangan, hidup berdampingan dengan alam. Jadi ada binatang yang ditarget oleh orang yang zalim. Membunuh binatang tersebut bukan untuk kebutuhannya, membunuh binatang tersebut untuk kesenangan, berburu untuk kesenangan. Yang diizinkan itu hanya untuk berburu babi, karena itu dikategorikan sebagai hama. Sedangkan binatang-binatang yang lain dilarang dalam Islam menjadikan makhluk hidup itu sebagai sasaran untuk menembak dan memanah, kecuali apabila sudah menjadi hama. Hanjut latihan memanah menargetkan makhluk hidup. Tapuduk tici minan tabuh taikan. Lomba memanah dengan menembak burung. Dilarang dalam Islam, haram hukumnya. Tapi kalau memburu burung tersebut untuk konsumsi, diizinkan. Maka dibuat peraturan khusus. Bila binatang-binatang ini untuk konsumsi harus disembelih, bagaimana akan menyembelih burung yang terbang? Ticim tengah hipo, gimana tadi? Satu-satunya cara menangkap adalah dengan memanah. Saat memanah, burung ini jatuh mati, bajan tadi hilang. Maka dibuat pengecualian. Untuk binatang yang tidak bisa disembelih dengan cara normal, maka diizinkan dengan cara yang tidak normal dan dibuat ketentuan. Harus dengan yang namanya irisan benda tajam. Tidak boleh dengan tumbukan. Maka binatang-binatang yang diburu hanya menggunakan panah yang runcing dan tajam. Lemor lemon, ulai meyup iku watuh. Yang kiban cara dati. Kepalanya ke bawah, lehernya ke bawah, pantatnya ke atas. Kalau kita menyelam ke bawah enggak muat. Diproses untuk angkat ke atas, mati tenggelam. Maka diizinkan penyembelihannya itu dengan cara ditusuk menggunakan sesuatu yang tajam pada bahagian tubuh yang bisa mempercepat kematian. Dan itu sah. Binatang buruan, rusa. Saat berburu kita menggunakan jasa anjing. Walaupun anjing itu enggak pernah buka biro jasa. Ilet, dia berburu, ditangkap. Dan binatang-binatang seperti anjing yang punya tabiat berburu, mereka terlatih secara turun-temurun untuk menangkap buruan dan menggigit pada bahagian yang bisa menyebabkan lumpuh. Ikap, mbak saluran nafas. Maka nonton sekali-kali Animal Planet, National Geographic, nonton drama Korea, langsung ini ikap. Ketika sudah sulit bernafas, lemas, kadang-kadang mati. Bagaimana hukum binatang yang mati oleh binatang buruan? Dibuat konsep fikih khusus. Apabila binatang itu mati oleh anjing yang terlatih, maka binatang itu sah untuk dikonsumsi. Dengan catatan harus anjingnya anjing yang terlatih. Standar anjing yang terlatih, bila disuruh berlari dia berlari, disuruh berhenti dia berhenti. Nanti ada yang berbeda pendapat. Ada yang katakan harus binatang yang ditarget. Dah pegah, kenai pelit. Nanti ada yang menyatakan tidak harus yang target. Yang penting anjingnya itu anjing yang terlatih. Dan luar biasanya, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid membuat perbandingan. Anjing ini binatang. Dia bekerja keras untuk mendapatkan buruan. Dan dia pemakan bangkai. Tapi ketika dia berhasil dengan kerja keras berlari cepat menangkap seekor buruan, dia sangat ingin untuk mengkonsumsinya. Tetapi birahinya untuk mengkonsumsi binatang buruan tersebut ditahan demi keredaan majikannya. Begitu datang majikannya, gecuk tilain macuk yang buruk kaja. Ada anjing yang menahan syahwat makannya untuk tuan dan majikannya ini redha.
Sedangkan manusia melanggar keridhaan Tuhannya hanya untuk memenuhi syahwatnya. Kepada Allah baiknya harum nyai dah dekat. Maka kalau begat atai yang maka ditulis sebuah kitab oleh seorang alim dengan judul Fadlul Kilab ala kathirim mimman labisa thiyab. Keutamaan atai daripada manusia yang tuk-tuk bajai. Fadlul Kilab ala kathirim mimman labisa thiyab. Maka dulu orang Arab ketika disebut anjing mereka merasa tersanjung. Anda seperti anjing. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada tabiat setia yang luar biasa pada anjing. Makanya salah seorang kakek-kakek Nabi namanya anjing. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Cik Nabi Kilab. Maka nanti kalau lahir anak laki-laki coba buat namanya Muhammad Kilab. Muhammad Aceh ya. Hai macam Aceh lah kau kesetiaannya. Maka dulu mereka diapresiasi apabila disebut anjing. Hanya terhina apabila disebut babi. Maka baik nak kau lagi Aceh. Hanya tanda setia dipuji. Tapi kita memandang anjing itu dari sisi negatifnya karena ada persepsi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahwa anjing itu najis mughalladhah. Padahal dalam Al-Qur'an anjing selalu disebutkan dengan siyaghil madah dalam bentuk pujian. Anjing Ashabul Kahfi. Tapi pujian saya. Dalam hadis Nabi tidak pernah menyebutkan anjing dengan intonasi yang buruk. Nabi hanya menyatakan apabila bejana salah seorang di antara kalian dijilat oleh anjing, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah. Tidak ada pernyataan dari Nabi bahwa anjing itu najis. Maka terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam Hanafi dan Imam Maliki, anjing itu suci. Hanya bermasalah kalau dijilat oleh anjing wajib basuh 7 kali. Bukan karena jilatannya itu najis, tetapi karena Nabi menyuruh. Itu sifatnya ta'abbudi, bukan ta'aqquli. Karena itu perintah, bukan karena kita berfikir apa sebabnya. Sedangkan orang barat sekarang justru mereka bangun pagi itu ketika mukanya dijilat oleh anjing. Cina nonton film Menan ke bengah tebit matauro, lompat anjing ke atas ranjangnya, dijilat-jilat mukanya baru bangun dia. Mukanya dijilat oleh anjing dia bahagia. Padahal saat dijilat oleh istrinya dia murka. Padahal istrinya gosok gigi, nya hilih muka dia promo hilap. Wate hilih muka dia teh ikim bahagia. Ini anomali cara berfikir. Maka dalam Islam diajarkan bahwa binatang-binatang tersebut dijaga kehidupannya sebab ada keseimbangan padanya. Tapi inilah persoalannya. Bagi kita masyarakat awam ini menjadi korban dari orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Karena mereka entah bagaimana pendidikannya, tiba-tiba memberikan instruksi yang tidak konsisten. Makanya di Cot Keung sedang bermasalah sekarang. Sebab dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, anggota dewan bagi-bagi bebek ke di kampung, itik ya bagi dalam kampung. Ini beratip 20 jam. Tengah tadi malam Yang bagi-bagi itik li hantung belara itik je mun. Yang pertama zikirnya itu 24 jam dan yang kedua je cirit tapi hantam tagalan itik yang hana cirit mendung. Dan itu menyebabkan polusi yang lain lagi. Maka nauzubillah. Jadi dalam Islam sudah ada konsep tentang pelestarian alam, konservasi alam. Atau dia melihat ada seekor binatang yang akan tenggelam, lazimahu takhlisuhu, maka wajib kepada orang yang melihat itu untuk menyelamatkan binatang yang akan ditarget oleh orang zalim atau yang akan tenggelam tadi. Wajib untuk diselamatkan. Wa ta'khiru salatin, dan wajib menunda salat. Au ibtaluha in kana fiha, atau wajib ia batalkan salat apabila dia sedang salat. Yang dipikir syariat. Kita sedang salat di tempat yang barangkali terakses melihat jalanan. Ada pegahlah babinehnya. Tiba-tiba terlihat ada anak kucing sempoyongan nyebrang jalan. Dalam kalkulasi kita, amatan kita, ini kalau tidak diselamatkan berpotensi untuk digiling kendaraan. Bukan dia apa tabrak maji Honda manyang nyamuyung kan.
tergilas oleh kendaraan. Kalau belum salat, wajib tunda salat untuk menyelamatkan anak kucing ini. Kalau sedang salat, wajib batalkan salat untuk menyelamatkan anak kucing ini. Orang sekarang bertanya, berapalah harga anak kucing dibandingkan salat di awal waktu? Nya kena berat hilap dengan awaknya. Jadi dakwah itu hanya seolah-olah persoalan Islam itu hanya tentang salat saja. Seolah-olah kalau sudah selesai salat semua tentang Islam sudah selesai. Tidak, itu baru tiang. Itu baru tiang agama. Dan perlu ada atap, perlu ada dinding, perlu ada lantai. Lantainya itu syahadat. Perlu ada aksesoris. Maka dinding luarnya itu adalah akhlak. Nya akhlak hana satu akhlak. Maka sekarang orang hanya fokus datang ke masjid untuk salat berjamaah. Masalah istrinya nongkrong di luar rumah sambil rambut tergerai, minta guteng dan gerau. Hanya hana karuan. Yang penting salat berjamaah. Masalah anak gadisnya ditenteng oleh orang laki-laki setiap malam dandang lai hijau cowok, enggak masalah. Yang penting salatnya berjamaah di awal waktu. Nauzubillah. Ini kerusakan dakwah kita sekarang. Maka orang hanya fokus tentang salat berjamaah. Kita merasa kalau masjid sudah penuh itu Islam sudah tegak, syariat sudah jalan. Tidak, akhlak lebih dahulu. Maka sekarang saya balik metode dakwah itu dan saya tantang. Nabi tidak diutus oleh Allah untuk menyuruh kita salat. Nabi diutus oleh Allah hanya untuk menyuruh menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah liutammima, untuk aku sempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang sempurna. Bukan liukmila, tapi liutammima. Tamam dengan kamal itu dua perkara yang berbeda. Kalau kamal kesempurnaan, tetapi dia ada putus-putus. Tapi tamam itu kesempurnaan yang tanpa jeda. Maka ketika diuraikan oleh para ulama tafsir terkait dengan ayat Al-Quran Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ada dua kata, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Apa perbedaan sempurna dengan kata kamal dan sempurna dengan kata tamam? Sempurna dengan kata kamal ada jeda-jeda. Maka coba ambil perbandingan pada ayat puasa. Walitukmilul iddatah, dan supaya kalian sempurnakan bilangan hari bulan Ramadan. Puasa Ramadan 29 sampai 30 hari disempurnakan, tetapi tidak semuanya berpuasa. Uro puasa malam piuh. Tapi ketika Allah suruh puasa itu sempurna, Allah tidak sebutkan kata walitukmilu. Summa atimmus siyama ilal laili. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Maka tidak ada berhenti, tetap sempurna itu puasanya berlanjut, enggak ada istirahatnya. Tapi untuk sempurna hitungan bulan, siangnya puasa, malamnya berbuka. Nikmat yang Allah beri tidak pernah putus. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kalian. Tidak pernah terputus nikmat Allah. Betat kapi, betat ingkar, tetap Allah sempurnakan. Maka bahasa Arab itu luar biasa indahnya. Maka kalau kita pelajari sastranya, seperti Dr. Edi Saputra pelajari, maka membaca Al-Quran itu menjadi kelezatan tersendiri. Dan bagi orang yang zuk berbahasanya sudah tinggi, gangguan terbesar pada pengajian adalah ketika diksi dan narasi tidak sesuai. Neci prasa-prasa wati mangat tepegahaba, ketika kita paham gramatika, sedikit saja salah itu sangat mengganggu pikiran kita. Sedikit saja salah kosakata. Makanya saya setiap hari baca status media sosial kawan-kawan, sedikit saja kalah salah kosakata, hanya ilhak berigil. Nyopo ya tu kula menyamanyang ta, nyom tah itu beda. Maka masyarakat kita sampai dari dan daripada pun enggak tahu di mana penempatannya. Nyopo ya tu kula menyamanyang ta. Makin ya tu kula makin bangai. Yang nak cara cik bangai buah le. Kenapa? Karena dimulai dengan narasi yang indah. Makanya Nabi Muhammad mendatangkan ketertarikan kepada orang yang melihat karena fisik beliau itu indah.
Ketika beliau berbicara, orang menjadi tertarik mendengar pembicaraan beliau karena bahasa beliau itu indah. Ini keindahan. Maka orang yang berbicara dengan gramatika yang benar, yang tepat, itu enak didengar. Maka cobalah berbicara dengan baik dan benar. Baik pelajaran bahasa Indonesia tinggal dalam buku tentang kata mat karena ada praktek nih. Itu menjadi bahasa pelajaran paling sia-sia di dunia. Maka wajib batalkan salat untuk menyelamatkan binatang yang hampir mati. Makanya dulu sebelum Covid, bulan Rajab, ada peringatan Isra Mi'raj diadakan oleh kawan-kawan dokter di Rumah Sakit Zainul Abidin di ruang THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Kawan-kawan para dokter itu saat itu terafiliasi kepada ajaran-ajaran salafi yang salah fikir ini. Pokoknya tetap salat di awal waktu. Asal sudah azan, tinggalkan semua pekerjaan. Nah, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu. Kenyan taklen waknya. Jadi saya mulai luruskan pemahaman mereka. Karena itu Isra Mi'raj peristiwanya terkait dengan momentum salat dan waktu salat, saya jelaskan. Allah berikan waktu salat itu yang lapang. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Tidak ada perintah mesti di awal waktu. Yang ada perintah mesti di dalam waktu. Bahkan perintahnya mesti dikerjakan walaupun sudah keluar waktu. Jadi bukan berarti itu menjadi prioritas utama. Prioritas utama adalah menjaga perintah Allah. Selama tidak berbenturan dengan perintah Allah yang lain, maka kerjakan salat. Tapi ketika berbenturan dengan yang lain, perlu dijaga aulawiyat, skala prioritas. Bayangkan bapak dan ibu para dokter sedang berada di ruang operasi, tangani pasien, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimasukkan ke dalam baskom, tiba-tiba berkumandang azan. Nyan pun tinggal pasien yak semayang le. Ni pegah bu, dan istirahat juga le, kamu yak semayang le. Engkau jantung ipak dalam baskom ni demong. Malaikat maut sudah mengedip-ngedipkan mata kadang-kadang, kelek-kelek. Enggak bisa selesaikan tindakan operasi, tapi udah masuk waktu salat Pak Ustaz. Iya, udah masuk waktu salat, tapi bukan berarti sudah keluar waktu salat. Masih panjang waktunya. Zuhur itu dari jam 12.40 sampai dengan jam 16 sekarang. Nyandum panjang betul. Tapi sayangnya, jangankan orang awam, bahkan orang alim pun seolah-olah sudah tidak paham. Maka saya ingat 3 pekan yang lalu diundang ceramah Maulid oleh Pemkab Aceh Selatan di Payadapu, itu di Klut Timur. Saya naik mimbar jam 11:20. Baru 1 jam sudah jam 12:20. 5 menit lagi akan azan zuhur. Sedangkan kenduri sudah dipersiapkan. Maka sebelum turun, sebelum baca doa, saya sampaikan, karena di situ juga hadir orang-orang alim, bahwa tidak ada narasi di dalam Islam utamakan sholat. Ini kenduri maulid. Orang sudah kumpul, hidangan sudah tersedia. Nanti selesai saya baca doa, akan berkumandang azan zuhur, tapi saran saya makan siang dulu. Maka iblis ada nyala orangnya. Yang gawat hatiku yang dia cekang ajaran baru. Maka saya bacakan hadis riwayat Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Idza hadara al-'asha'u wal 'isha'u fabda'u bil 'asha'i. Bila sudah dihidangkan makan malam dan telah masuk waktu Isya, maka mulailah dengan makan malam lebih dahulu. Itu kalau sudah disediakan makan malam. Nyobek tanyakan dalam masjid, ajak rumah punya makan malam boleh. Itu salah maknanya. Apabila sudah dihidangkan makan malam dan berkumandang azan Isya, mulailah dengan makan malam lebih dahulu. Maka dalam riwayat lain Ibnu Umar katakan, sudah berkumandang azan Isya, beliau sedang makan malam, beliau lanjutkan makan malamnya wa huwa yasma'u qira'atal imam, padahal beliau mendengar bacaan imam di masjid. Imam sudah baca Fatihah, sudah baca surat, tapi beliau makan dengan tenang. Baru setelah selesai datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Begitu selesai baca doa, turun langsung berkumandang azan. Ada seorang alim senior dalam majelis tersebut. Nah, saya turun mimbar, langsung jabat tangan dengan beliau dulu, mengambil berkah. Apa yang terjadi? Beliau gugat saya sambil jabat tangan. Medeh Tengku Masrul poh 12 benar kong kajetron aja. Berontaklah ego saya. Hilang rasa hormat. Saya bilang, "Hai, bukan balik lempetruk di atas benar." Intonasi saya itu naik. "Ah, bukan balik lempetruk di atas benar."
Bayangkan kalau orang alim senior saja sudah tidak paham posisi bagaimana memahami syariat, bagaimana kita berharap orang awam akan bisa paham. Maka nauzubillah, ini persoalan problematika kita. Alih tengok nya mati terpegahnya wallahu alam. Ada tengok kena ili merah ke? Hana payah pegah. Ada tua kali terpegah. Ini persoalan kita sekarang. Makanya kemarin ketika acara di Walindangro tersebut, tetap saya ulang lagi kalimat yang sama. Orang sudah kumpul di bawah tenda, sudah teratur. Kalau dibubarkan acara itu untuk salat zuhur dan kembali lagi pada posisi yang sama, hanya habis waktu 2 jam tu. Maka sebelum saya turun, sebelum naik wakil ketua MPR Pak Ahmad Muzani, saya sampaikan ke audien yang hadir, walaupun sudah berkumandang azan zuhur, kita tetap lanjut acara, kita dengar pesan-pesan dari beliau karena khusus datang dari Jakarta, karena pemulia jamaah adab kita jawab. Engkau becak tapi bacut. Dia cekak-cekak juga. Kita dengar dulu. Nanti tetap salat zuhur masih ada waktu sampai jam 4 pula. Maka naiklah beliau menyampaikan pesan dan kesan. Orang selalu berpikir, nyokatan, kajik tak tinggal aja. Bayangkan tamu yang kita undang sedang berbicara, lalu kita belakangi tamu untuk pulang hanya karena sudah berkumandang azan zuhur. Adabnya di mana? Jadi dakwah kita sekarang dakwah yang kehilangan adab. Kenapa? Karena ketika berdakwah tidak lagi memahami konsep, visi dan misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa visi beliau? Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana untuk mewujudkannya? Dengan mempraktekkan akhlakul karimah, bukan dengan mendahulukan salat, tapi dengan mengutamakan akhlak. Maka ubah narasinya, utamakan akhlak, bukan utamakan salat. Tapi bila kapasitasnya saat memuliakan tamu, waktu salat sudah hampir habis, maka masuklah dalam ketentuan berikutnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau sudah menyebabkan kemaksiatan kepada Khaliq. Maka baik fikir hebat hat bapaknya. Ada berhebat hat jemaah menyukawati azan jemaah ke berikut. Itu tidak berakhlak. Dulu ada yang melihat dalam sebuah tayangan Raja Salman ketika menyambut Presiden Amerika, tiba-tiba berkumandang azan. Langsung meninggalkan Presiden Amerika untuk menuju masjid. Nya Raja Salman hana berakhlak. Tapi baik pegah banding aja Nabi Hiraw untuk Raja Salman tidak berakhlak. Kenapa? Tamu sedang disambut, tiba-tiba meninggalkan tamu hanya karena kumandang azan. Kumandang azan okey, panggilan Allah, tapi kan bukan Allah yang memanggil, manusia juga yang kumandangkan azan. Allah berikan ruangnya sampai nanti 3 jam, 4 jam kemudian masih ada waktu. Selesaikan proses memuliakan tamu dulu. Nanti kerjakan salat tetap dalam waktu dan usahakan untuk tetap berjamaah. Yang tak pelikut jamaah ke pun. Maka hari ini dengan berkat penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar, betapa orang-orang Eropah itu terkejut dengan akhlak umat Islam. Maka baru mereka tertarik bagaimana salat mereka. Bukan salat dulu dicari, akhlak dulu. Ketika sudah tahu akhlaknya baru dicari apa yang menyebabkan akhlak demikian. Oh ternyata salat mereka. Jadi bukan salat dulu ditampilkan sampai kehilangan akhlak. Kau menyuka hana galak le, UBE tak berah lagak hana galak le. Tapi ketika sudah tertarik ada bro lemah galak lagak. Maka akhlak itulah yang menjadi dagangan utama di dalam Islam. Tapi lupa kita praktekkan di negeri yang bersyariat ini. Di negeri kita yang jadi syariat Islam hanya cambuk saja. Saya akan merumpok cinun. Maka wajib dibatalkan apabila sudah masuk ke dalam salat. Wajib ditunda salat apabila belum masuk ke dalam salat. Ditunda kenapa? Untuk menyelamatkan binatang yang muhtaram tadi. Maka ini kita dakwahkan dengan baik, jangan sampai nanti muncul pula kesan nanya cawak pelalai-lalai sembahyang. Maka makna melalai-lalaikan salat adalah baru menunaikan salat setelah keluar waktu yang sepatutnya. Kita baru salat maghrib sekarang kayak Bang Isya. Kita baru salat Isya nanti sudah terbit, sudah berkumandang azan subuh. Kita salat subuh setelah terbit matahari. Itu baru masuk dalam ancaman surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melalai-lalaikan salatnya. Sahun itu diartikan oleh para ulama tafsir ai la yu'adduna as-salata illa ba'da khuruji waqtiha al-mahdud. Mereka tidak tunaikan salat kecuali setelah keluar waktu yang sepatutnya. Maka nauzubillah, jangan pula mengeluarkan salat dari waktu, tetapi jangan pula mengabaikan akhlak ketika waktu salat masih lapang.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan akhlak Islam itu kita praktekkan dengan menjaga keseimbangan antara hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Wa duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskanah. Mereka ditimpa oleh kehinaan dan kemiskinan dimanapun berada, kecuali bila menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.